Halo sedulur kabeh, semoga panjenengan dalam keadaan tentram, waras, dan dilapangkan segala urusannya. Izinkan aku memanjatkan doa singkat. Mugi sedaya sing nonton video iki tansah diparingi kawilujengan, ketenangan ati, lan perlindungan saka Gusti lan leluhur sing becik niata. Terima kasih wis rawuh ning channel iki. Duduk kowe sing mencari video ini, tapi mungkin memang video ini yang sedang memanggil panjenengan. Mari kita ngobrol santai, tapi tetap dalam alur yang penuh makna. Sedulur, pernah ora panjenengan merasa selamat dari sesuatu yang harusnya mencelakakan? Atau tiba-tiba mendapat pertolongan, tanpa ngerti siapa yang membantu? Kadang, ana tanda-tanda halus, lembut, tapi jelas terasa. Tanda bahwa panjenengan ora pernah benar-benar berjalan sendirian. Mungkin, tanpa panjenengan sadari, ana pelindung tak kasat mata sing terus nyertai langkahmu. Dan hari ini, kita bakal bahas 9 pertanda pon, tanda-tanda yang diakini oleh sebagian leluhur Jawa, khususnya energi kelahiran weton pon, bahwa seseorang memiliki pelindung tak kasat mata. Siap, sedulur? Mari kita mulai perjalanan ini pelan-pelan. Sak derenge lanjut, monggo panjenengan bantu like, share, lan subscribe, supaya channel iki terus hidup dan bisa berbagi wejangan lain. Tulis juga di komentar asal kota panjenengan dan doa terbaik yang ingin panjenengan panjatkan hari ini. Siapa tahu, bareng-bareng doa kita diijabahi. Topik kita hari ini membahas tanda-tanda halus yang biasanya muncul pada orang weton pon yang konon punya pelindung gaib, entah dari leluhur, hodam bawaan, atau energi penjaga alam. Kenapa menarik? Karena banyak dari kita merasa ada kejadian aneh, mimpi berulang, atau perasaan yang sulit dijelaskan. Video ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengajak panjenengan memahami bahwa hidup itu lebih luas dari yang terlihat. Jadi mari kita bahas satu persatu, dengan pelan, supaya maknanya nyantol ning ati. 1. Panjenengan sering selamat dari bahaya yang tak masuk akal. Sedulur, wong sing lahir dina pon sering banget mengalami kejadian selamat dari bahaya dengan cara yang kadang ora masuk akal. Bukan sekali dua kali, tapi berulang, seolah ada tangan halus yang narik panjenengan keluar dari situasi genting. Misal, panjenengan telat berangkat kerja beberapa menit, dan ternyata di jalan yang biasanya dilewati justru ada kecelakaan. Atau panjenengan tiba-tiba merasa ingin berhenti sebentar, padahal biasanya langsung tancap gas, dan keputusan kecil itu justru menyelamatkan panjenengan dari bahaya yang belum terjadi. Kadang keselamatan ini muncul dalam bentuk firasat kuat, seperti dorongan untuk belok, pindah tempat duduk, menunda perjalanan, atau mengurungkan niat. Dan setelah kejadian berlalu, panjenengan baru sadar, loh, untung tadi aku ngikuti firasat. Dalam keyakinan leluhur, pertanda seperti ini menunjukkan bahwa energi pelindung sedang aktif bekerja. Mereka tidak muncul dalam wujud dramatis seperti cerita film, tapi hadir lewat kejadian-kejadian kecil yang sering dianggap kebetulan. Padahal, ora semua kebetulan itu benar-benar kebetulan. Ada intervensi halus, ada campur tangan tak kasat mata yang menjaga agar jalan hidup panjenengan tetap selamat. Biasanya, orang pon yang mengalami pertolongan semacam ini juga akan merasakan semacam tarikan atau dorongan batin kuat sebelum kejadian berlangsung. Itu bukan rasa takut, tapi rasa diingatkan. Seolah ada yang membisikkan, aja lewat situ, aja dina iki, aja saiki. Kalau panjenengan sering mengalami hal-hal seperti ini, sedulur, itu tanda bahwa panjenengan dituntun, bukan hanya berjalan sendiri. 2. Mimpi bertemu sosok tua, leluhur, atau penjaga alam. Sedulur, tanda kedua yang sering muncul pada orang weton pon yang memiliki pelindung tak kasat mata adalah mimpi. Tapi bukan mimpi biasa. Mimpi yang muncul biasanya punya rasa yang sangat berbeda. Lebih nyata, lebih hangat, bahkan kadang meninggalkan perasaan damai saat panjenengan terbangun. Dalam mimpi itu, panjenengan mungkin melihat sosok tua berjubah putih, kakek nenek yang tidak panjenengan kenali, atau makhluk penjaga alam seperti prajurit berbaju kuno, sosok tinggi bercahaya, atau siluet yang terasa menenangkan. Leluhur percaya bahwa mimpi adalah jalur komunikasi halus antara dunia manusia dan dunia energi. Ketika pelindung panjenengan ingin menyampaikan pesan, memperingatkan, atau sekadar menunjukkan keberadaannya, mimpi menjadi media yang paling aman dan paling mudah diterima batin. Tidak semua orang diberi akses pada mimpi semacam ini,
Hanya mereka yang batinnya peka dan jiwanya bersih, termasuk banyak sedulur pon. Yang unik, mimpi pelindung biasanya bukan mimpi menakutkan. Walaupun sosoknya misterius, panjenengan justru merasa aman, seolah sedang diawasi oleh figur yang sangat bijaksana. Kadang mimpi itu berupa ajakan berjalan ke tempat tertentu, atau panjenengan diberi benda simbolik seperti keris, kain, atau cahaya. Semua itu bukan sekadar simbol, tapi bentuk perlindungan batin. Ada pula yang mimpi bertemu sosok keluarga yang sudah wafat. Mereka tersenyum, menuntun, atau memberi wejangan. Dalam tradisi Jawa, itu tanda bahwa garis leluhur panjenengan masih kuat menjaga. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi supaya panjenengan tetap berjalan di jalur yang benar. Jika mimpi seperti ini muncul berulang, apalagi setelah panjenengan melewati masa sulit atau hampir celaka, itu jelas tanda bahwa pelindung panjenengan sedang aktif memberi sinyal. Mimpi itu semacam panggilan lembut, "Aku Ana. Aja wedi. Terusno langkahmu." 3. Panjenengan peka terhadap suasana ruangan. Sedulur pon yang punya pelindung tak kasat mata biasanya dianugerahi kepekaan batin yang lebih halus dibanding orang lain. Panjenengan bisa masuk ke suatu tempat, belum sampai duduk, tapi hati sudah ngomong duluan. Ada ruangan yang rasanya adem, nyaman, seolah disambut. Tapi ada pula tempat yang tiba-tiba bikin dada sesak, kepala berat, atau seperti ada beban yang nempel di pundak. Padahal tidak ada apa-apa secara fisik. Kepekaan ini bukan hal mistis berlebihan, tapi bawaan energi pon yang sering berada dalam pengawasan pelindungnya. Energi pelindung tersebut biasanya akan menggerakkan perasaan panjenengan supaya lebih waspada. Misalnya, saat memasuki rumah kosong atau tempat kerja baru, panjenengan tiba-tiba merasa nggak betah, padahal orang lain merasa biasa saja. Itu bukan panjenengan penakut. Justru itu sinyal bahwa energi di tempat tersebut tidak selaras dengan energi pelindung panjenengan. Kadang, sensasi ini muncul sebagai hawa dingin yang lewat sekilas, suara kecil yang tidak jelas arahnya, atau sekadar perasaan tidak nyaman yang panjenengan sendiri sulit jelaskan. Di sisi lain, ada juga tempat-tempat tertentu yang membuat panjenengan merasa sangat damai, seperti dilindungi. Biasanya itu tempat yang bersih secara energi atau tempat yang pernah dipakai berdoa. Semakin sering panjenengan mendengarkan sinyal-sinyal ini, semakin kuat pula intuisi panjenengan. Pelindungmu akan lebih mudah mengarahkan, dan panjenengan pun lebih mudah membedakan mana tempat yang baik untuk ditinggali dan mana yang perlu dihindari. Kalau panjenengan sering mengalami ini, sedulur, itu tanda jelas bahwa batinmu diselaraskan dengan penjagamu. 4. Hewan tertentu sering mendekat atau mengawasi. Sedulur, hewan adalah makhluk yang peka terhadap energi, termasuk energi gaib yang tidak bisa ditangkap manusia. Karena itu, orang pon yang memiliki pelindung tak kasat mata seringkali mengalami kejadian aneh yang melibatkan hewan. Misalnya, kucing yang tiba-tiba mengikuti panjenengan sampai depan rumah, padahal sebelumnya tidak kenal. Atau burung yang hinggap di pagar dan memandang lama seolah mengenali panjenengan. Bahkan ada anjing yang biasanya galak, tapi justru diam atau menjauh saat panjenengan lewat. Dalam keyakinan leluhur, perilaku hewan tersebut bukan tanpa alasan. Hewan dapat melihat atau merasakan kehadiran penjaga panjenengan. Energi pelindung yang kuat membuat hewan merasa aman, nyaman, atau malah segan. Hal ini terutama terjadi pada hewan yang sensitif seperti kucing, burung, tokek, atau anjing. Kadang juga hewan terlihat, mengawasi, panjenengan, misalnya menatap lama tanpa takut. Itu bukan tatapan kosong, mereka sedang merasakan gelombang energi di sekitar panjenengan. Jika energinya tenang dan kuat, hewan biasanya mendekat. Tapi jika pelindungmu sedang aktif melindungi, misalnya ada bahaya atau niat jahat dari seseorang, hewan bisa jadi memberi tanda berbeda. Gonggongan anjing yang tiba-tiba keras, burung yang terbang tak tentu arah, atau kucing yang berdiri dengan bulu tegak. Perilaku-perilaku kecil ini sering dianggap remeh. Padahal sebenarnya mereka adalah pembaca energi alami. Hewan datang bukan untuk mengganggu, tapi karena mereka merasakan kehadiran pelindung yang menyertai panjenengan. Kalau panjenengan sering mengalami hal ini, sedulur, itu pertanda bahwa energi penjagamu kuat dan diakui oleh alam sekitar. 5. Panjenengan punya daya tarik aneh, orang mudah percaya atau curhat.
Sedulur Pon yang memiliki pelindung tak kasat mata biasanya membawa aura teduh yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Meskipun panjenengan bukan tipe orang yang banyak bicara, kehadiran panjenengan sering membuat orang lain merasa aman. Kadang orang baru kenal beberapa menit saja, tapi sudah nyaman menceritakan masalah pribadinya. Padahal panjenengan sendiri heran, loko iso wong iki langsung terbuka. Daya tarik ini bukan sekadar pesona fisik, tapi ketenangan energi yang memancar dari dalam. Pelindung panjenengan, entah leluhur atau penjaga alam, sering memunculkan aura lembut yang membuat orang merasa dihargai, didengarkan, dan tidak dihakimi. Bahkan tanpa panjenengan berbicara, orang sudah merasa ditemani. Sering juga panjenengan dianggap sebagai tempat meminta pendapat. Bukan karena panjenengan sok bijak, tapi karena kata-kata yang keluar dari mulut panjenengan sering tepat, ngena, dan menenangkan. Orang yang gelisah jadi lebih adem, orang yang bingung jadi lebih jernih pikirannya. Dalam tradisi Jawa, ini disebut pambuka ati, pembuka hati. Hanya orang-orang tertentu yang diberi kemampuan ini, dan salah satunya mereka yang dijaga oleh energi halus. Pelindung panjenengan membantu memfilter energi negatif orang lain, sehingga mereka merasa lebih ringan setelah berinteraksi dengan panjenengan. Tapi ada sisi lain, kadang panjenengan merasa capek meski tidak melakukan apa-apa. Itu karena panjenengan tanpa sadar menampung energi curahan orang lain. Namun jangan khawatir, sedulur. Biasanya pelindung panjenengan akan menyeimbangkan kembali energi tersebut, sehingga panjenengan tidak jatuh sakit atau kelelahan berlebihan. Jika panjenengan sering menjadi tempat curhat alami, bahkan bagi orang yang baru dikenal, itu pertanda jelas bahwa aura perlindungan panjenengan bekerja dan dirasakan banyak orang. 6. Sering merasa ada yang mengikuti tapi tidak menakutkan. Sedulur, rasa, seperti diikuti, ini bukan rasa horor yang membuat bulu kuduk berdiri. Justru yang muncul adalah rasa tenang, seolah ada seseorang yang berjalan beberapa langkah di belakang panjenengan. Kadang di jalan pulang, kadang saat bekerja sendiri di ruangan, kadang saat duduk termenung tiba-tiba panjenengan merasa ditemani. Perasaan ini biasanya datang dalam bentuk halus. Angin pelan yang lewat di belakang, suara langkah samar, atau sekadar kesadaran bahwa ana sing ngewangi. Orang Pon yang memiliki pelindung kuat akan sangat sering merasakannya, terutama saat mereka sedang dalam keadaan rentan, capek, sedih, atau menghadapi masalah besar. Leluhur menyebut ini sebagai pitutur batin, tanda bahwa penjaga panjenengan sedang mendekat untuk memberi keteguhan hati. Mereka muncul bukan untuk menampakkan diri, tapi untuk memastikan panjenengan tidak goyah. Kehadiran mereka seperti mengatakan, aku ana ning burimu. Aja wedi. Kadang perasaan ini juga muncul saat panjenengan hendak melakukan sesuatu yang berbahaya. Misalnya panjenengan ragu untuk masuk ke sebuah gang gelap, dan tiba-tiba ada tekanan halus di dada yang membuat panjenengan berhenti. Itu bukan sugesti, tapi bentuk peringatan lembut dari penjaga panjenengan. Ada juga momen ketika panjenengan merasa sangat sendirian, tapi entah kenapa hati tetap kuat. Seolah ada yang menopang dari belakang. Itu cara pelindung menyalurkan energi positif, agar panjenengan tetap tegar melewati ujian. Jika panjenengan sering merasakan keberadaan yang tidak terlihat namun menenangkan, itu tanda kuat bahwa pelindung panjenengan sangat aktif dan selalu berada dekat dengan panjenengan, mengiringi setiap langkah tanpa henti. 7. Panjenengan sulit diganggu energi negatif. Sedulur Pon yang memiliki pelindung kuat biasanya mempunyai benteng alami di dalam dirinya. Benteng ini bukan terlihat secara fisik, tapi sangat terasa dalam keseharian. Misalnya, saat orang lain mudah merasa merinding, ketempelan, atau terbawa suasana angker, panjenengan justru tetap tenang. Bahkan di tempat wingit sekalipun, panjenengan bisa merasa biasa saja, seolah ada zona aman yang selalu mengikuti panjenengan dimanapun berada. Leluhur percaya bahwa orang Pon sering membawa energi panas atau energi terang yang membuat makhluk halus enggan mendekat. Bukan karena panjenengan sakti, tapi karena pelindung panjenengan memancarkan getaran yang tidak disukai energi negatif. Makhluk-makhluk yang berniat iseng atau jahat biasanya merasa terbakar, atau risih mendekati orang yang punya penjaga kuat. Bahkan ketika ada orang yang iri, menggunjing, atau berniat buruk, serangannya sering mental sendiri. Misalnya fitnah yang tidak laku, niat buruk yang berantakan, atau mereka sendiri yang kena akibat dari rencana jahatnya. Panjenengan mungkin tidak menyadarinya,
Tapi pelindung panjenengan bekerja di balik layar, menolak energi buruk sebelum sempat menyentuh panjenengan. Ada juga cerita sedulur Pon yang pernah berada di situasi tidak mengenakan, lewat kuburan malam-malam, menginap di tempat sepi, atau melewati kawasan angker, tapi tidak terjadi apa-apa. Saat teman-temannya merinding ketakutan, panjenengan hanya merasa ada angin lewat. Hal-hal semacam ini bukan kebetulan, sedulur. Itu tanda perlindungan yang sudah mengelilingi panjenengan sejak lahir. Jika panjenengan sadar bahwa panjenengan jarang sekali mengalami gangguan gaib, jarang kena sial berat, dan sering lepas dari situasi negatif, itu berarti pelindung panjenengan bekerja sangat baik menjaga energi dan ruang hidup panjenengan. 8. Ketika panjenengan marah atau sedih, ada kejadian aneh di sekitar. Sedulur, orang Pon yang dijaga pelindung kuat sering memiliki hubungan batin antara emosinya dan keadaan sekitar. Kadang ketika panjenengan sedang sangat marah, tiba-tiba lampu berkedip, angin berhembus lebih kencang, atau pintu bergetar tanpa alasan. Ketika panjenengan sangat sedih, suasana ruangan terasa berat, bahkan orang di sekitar ikut merasakan murung. Fenomena ini bukan kebetulan, tapi resonansi energi antara panjenengan dan pelindung. Pelindung panjenengan peka terhadap kondisi jiwa panjenengan. Saat panjenengan marah, energi pelindung ikut bergerak lebih kuat, seperti gelombang yang ikut naik. Ini membuat benda-benda di sekitar merespons secara halus. Bukan hal seram, tapi lebih ke bentuk perhatian, bahwa mereka mengetahui kondisi batin panjenengan. Ada pula kejadian ketika panjenengan menangis dalam hati, tapi tidak ingin menunjukkan ke siapapun. Namun entah bagaimana, orang di sekitar mendadak peka dan tahu bahwa panjenengan sedang tidak baik-baik saja. Itu bukan kemampuan mereka membaca ekspresi, tapi sinyal energi yang merembes dari pelindung panjenengan. Bagi orang Pon, emosi bukan hanya dirasakan, tapi juga dipantulkan ke lingkungan. Agar panjenengan tahu bahwa panjenengan tidak sendirian. Kadang gejolak itu adalah cara pelindung mengingatkan, aja dipendem dewe. Tenang. Aku Ana. Fenomena ini juga sering muncul saat panjenengan berada dalam situasi bahaya. Misalnya, panjenengan tiba-tiba merasa sangat tidak enak, lalu angin kencang datang tanpa arah. Atau barang jatuh seolah memberi tanda agar panjenengan berhenti sejenak. Pelindung panjenengan menggunakan gerakan kecil di sekitar sebagai alarm batin. Jika kejadian-kejadian aneh ini sering terjadi ketika panjenengan emosional, itu adalah bukti kuat bahwa energi pelindung panjenengan benar-benar terhubung dengan hati dan pikiran panjenengan. 9. Panjenengan punya intuisi yang benar terus. Sedulur, intuisi adalah salah satu bentuk komunikasi batin paling halus antara manusia dengan pelindung tak kasat mata. Pada orang Pon yang punya penjaga kuat, intuisi ini sering muncul seperti suara kecil di hati. Tidak keras, tidak memaksa, tapi rasanya jelas. Panjenengan sering ngerasake sesuatu sebelum itu terjadi. Misalnya, tiba-tiba panjenengan memutuskan untuk tidak pergi ke suatu tempat, dan belakangan panjenengan baru tahu bahwa di tempat itu terjadi hal yang tidak menyenangkan. Atau panjenengan tiba-tiba merasa harus menghubungi seseorang, dan ternyata orang itu memang sedang membutuhkan panjenengan. Intuisi ini seperti kompas batin yang selalu mengarahkan panjenengan pada pilihan terbaik. Kadang intuisi muncul dalam bentuk firasat kuat, rasa gelisah, rasa tidak nyaman, atau rasa damai yang tiba-tiba. Semua itu adalah sinyal bahwa pelindung panjenengan sedang membisikkan arahan. Tetapi karena suara itu halus, hanya orang yang jiwanya peka dan hatinya bersih yang bisa menangkapnya. Bahkan dalam hal kecil seperti memilih jalur perjalanan, membeli sesuatu, mengambil keputusan, atau menentukan langkah hidup, intuisi panjenengan sering terbukti benar. Tidak sekali dua kali, tapi berkali-kali. Sampai panjenengan sendiri kadang heran, "Loh kok yo bener terus ya?" Namun sesungguhnya, itu bukan semata kemampuan pribadi. Ada campur tangan energi pelindung yang membantu panjenengan membaca tanda-tanda semesta. Dalam tradisi Jawa, ini disebut wisik, petunjuk halus yang datang tanpa panjenengan minta. Wisik ini bisa berupa ilham, pikiran yang muncul mendadak, atau perasaan yang mendorong panjenengan ke arah tertentu. Bila panjenengan mengikuti wisik ini, hidup terasa lebih ringan dan mengalir. Bila diabaikan, kadang muncul rasa penyesalan karena merasa telah melewatkan pesan penting. Kalau panjenengan sering mengalami pilihan yang spontan tapi tepat,
keputusan yang sederhana tapi berbuah baik, atau firasat yang selalu mengantar panjenengan pada jalan keselamatan. Sedulur, itu adalah tanda jelas bahwa pelindung panjenengan aktif membimbing langkahmu. Sedulur, 9 tanda tadi bukan patokan mutlak. Tapi kalau banyak dari ciri itu panjenengan alami, besar kemungkinan panjenengan memang dijaga oleh sesuatu yang lebih tinggi, lebih tua, dan lebih bijaksana. Ingat, pelindung gaib bukan untuk gagah-gagahan, tapi sebagai pengingat bahwa panjenengan tidak sendirian. Ada doa leluhur yang terus menyertai. Ada tugas hidup yang harus dijalankan. Ada kebaikan yang harus panjenengan rawat. Jalan hidup kadang berat, tapi pelindung itu hadir supaya panjenengan tetap kuat, sabar, dan istiqomah dalam kebaikan. Sedulur kabeh, matur nuwun wis melu perjalanan batin bersama aku. Yen panjenengan merasa video ini bermanfaat, monggo bantu like, komen, dan subscribe. Tulis doa terbaik panjenengan di kolom komentar, semoga didengar semesta. Akhir kata, mugi panjenengan tansah pinaringan keselamatan, rezeki lancar, ati tentrem, lan dilindungi saka sedoyo sing ora katon. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap eling, waspada, lan syukuri sedoyo sing panjenengan punya. Salam hangat, sedulurku.